Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan kuliahnya? Harus dong, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi, sehingga proses belajar kita masih daring, tetap tidak mematahkan semangat kita untuk belajar. Baik, kelompok 1, mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Muhammad Ali Tamrin MSy akan membahas materi yang berjudul Bank Syariah. Dengan anggota kelompok 1, M. Zaki Farhani dengan NIM 126406202140. 2. Miftahul Jannah dengan NIM 126406202146. 3. M. Wahyu dengan NIM 126406202148. 4. Rizky Aniska Dwi Sulistiana dengan NIM 126406202178. 1. Konsep dasar Bank Syariah. A. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, adil khatawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung unsur gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. B. Tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi bank syariah antara lain 1. Bank syariah dan UUS, unit usaha syariah, wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakil. 4. Alat transmisi kebijakan moneter. C. Prinsip dasar perbankan syariah. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain tahun 2016, karya Bustari Muchtar, Ros Rahmidani, dan Menik Kurnia, dijelaskan beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh Bank Syariah, yaitu 1. Pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. 2. Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. 3. Unsur gharar atau ketidakpastian tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. 4. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. 5. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. D. Karakteristik bank syariah. 1. Berdasarkan prinsip syariah. 2. Uang sebagai alat tukar, bukan komoditi yang diperdagangkan. 3. Beroperasi atas dasar bagi hasil. 4. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa. 5. Tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. 6. Asas utama bank syariah yaitu kemitraan, keadilan,
transparansi, dan universal. 7. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real atau dapat melakukan transaksi dua sektor real. 8. Menghindari maisir, gharar, dan riba. 2. Sejarah perkembangan bank syariah meliputi bank swasta atau bank muamalat maupun bank BUMN atau BSI. A. Sejarah perkembangan bank muamalat. Perkembangan institusi keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Periode 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank pengkreditan rakyat syariah yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan undang-undang tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk bank muamalat menjadikan bank tersebut relatif mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak bergantung pada tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasionalnya lebih rendah dari bank konvensional. Arah perkembangan bank syariah Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia menjadi cerminan wajah syariah di Indonesia yang modern, universal, dan tentu saja memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Setelah melakukan merger, Bank Syariah Indonesia akan jadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset 239,56 triliun dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. Bank Syariah Indonesia juga akan menjadi bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki. Kemudian pada 1 Februari 2001 Bank Syariah Indonesia diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai beroperasi di beberapa wilayah Indonesia. Adapun pemilihan penggabungan 3 bank syariah milik BUMN yang bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi dan mempermudah pengembangan dari satu pintu, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, memiliki rekam jejak yang baik selama ini.
3. Perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dasar hukum. Selain patuh pada aturan Bank Indonesia dan OJK, bank syariah juga harus mengikuti fatwa MUI. Sedangkan bank konvensional hanya diminta untuk patuh pada aturan undang-undang perbankan serta aturan dari OJK dan Bank Indonesia saja. Kegiatan operasional. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan hukum Islam, sedangkan bank konvensional menganut prinsip bebas nilai. Semua tugas dan peran perbankan konvensional diatur oleh undang-undang yang berlaku. Resiko usaha. Bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga, sementara bank syariah menerapkan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, apapun resiko yang berapa besar pun keuntungan yang diperoleh bank, maka itu menjadi hak bersama semua nasabah dan pihak bank. Sumber likuiditas jangka pendek. Bank konvensional memperoleh uang bebas dari emiten apapun yang ada. Tidak demikian dengan bank syariah. Perbankan syariah hanya menggunakan sumber keuangan kegiatan operasional yang menerapkan hukum Islam. Denda keterlambatan. Nasabah konvensional yang terlambat membayar cicilan atau tidak bisa melunasi tagihan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sejumlah besar bunga keterlambatan. Sistem perbankan syariah tidak memiliki ketentuan khusus mengenai denda keterlambatan yang harus dibayar. Dewan pengawas. Pada bank konvensional, posisi dewan pengawas diisi oleh dewan komisaris. Pada perbankan syariah, struktur pengawas yang lebih kompleks. Bank syariah wajib memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Tugasnya adalah untuk mengawasi dan memberikan saran maupun nasihat kepada direksi untuk menjalankan kegiatan operasional dengan konsep perbankan syariah. 4. Kelebihan dan kekurangan bank syariah. Kelebihan dan kekurangan bank syariah menurut Karnain Perwata Atmaja dan M. Safiil Antonio, penulis buku Apa dan Bagaimana Bank Islam. Pertama, kelebihan bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Kedua, dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Ketiga, adanya fasilitas pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Keempat, dengan adanya sistem bagi hasil untuk menyimpan dana setelah bersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang biasa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Kelima, penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kelemahan bank syariah. Pertama, kelemahan bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian, bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beretikat tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Ketiga, karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal daripada bank konvensional. 5. Produk-produk perbankan syariah. Tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Kemudian gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahan atau ijarah sebagai syarat utama nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Kemudian pembiayaan atau pinjaman syariah.
Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Yang terakhir, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biljet giro selain kartu ATM.